Sahabat Indonesia, selanjutnya kita akan membahas tentang tipe data dalam pemrograman Python. Tipe data. Bahasa pemrograman Python mendukung tipe data numerik dasar sebagai berikut. Ada 3 ya. Pertama, bilangan bulat, yaitu tipe datanya kita untuk kata kuncinya adalah int atau integer. Kemudian bilangan pecahan, itu floating point atau float ya. Penulisannya adalah kata kuncinya float. Kemudian yang ketiga adalah bilangan kompleks atau imajiner. Oke, baik. Langsung kita akan bahas satu persatu. Tapi sebelumnya kita akan sampaikan tentang konsep pemrograman generik ya untuk bahasa pemrograman Python ini. Ya, jadi tidak seperti dalam pemrograman bahasa C, C++ atau Java. Pada pemrograman Python, saat akan menggunakan suatu nilai numerik, maka kita tidak perlu mendefinisikan tipe-tipe tersebut. Ya, integer ataukah float tidak perlu kita tentukan lagi. Hal ini karena Python merupakan bahasa pemrograman berkonsep generik. Nah, jadi contohnya seperti ini misalkan. Ketika kita menuliskan nilai 70, maka interpreter Python akan langsung mengetahui bahwa data tersebut bertipe data integer, bilangan bulat ya, karena tidak ada komanya. Kemudian begitu juga nilai 70,45, maka Python akan mengetahui bahwa data tersebut adalah bertipe float atau bilangan pecahan, floating point ya, karena ada komanya ya. Kalau nanti ini integer aja karena nggak ada koma, kalau bilangannya ada komanya atau bilangan pecahan seperti ini 70,45, maka dia floating point tipe datanya. Oke ya. Jadi kita tidak seperti bahasa pemrograman C atau C++ atau mungkin Java yang setiap kita akan menulis sebuah variabel maka kita harus menentukan dulu dia tipe datanya apa. Oke. Jadi ini akan lebih mempercepat kita selaku programmer pemrograman bahasa Python dalam membuat programnya, yang nanti akan melibatkan data-data yang berupa numerik ya, angka-angka yang tipe datanya bisa integer atau float. Nah, sekarang tipe data integer. Tipe data integer adalah tipe data yang digunakan untuk menangani operasi matematik untuk bilangan bulat tanpa koma ya, baik bilangan bulat positif maupun bulat negatif. Ini contohnya, ini adalah tipe data integer atau bilangan bulat. Ini ada variabel ya, langsung aja variabelnya kita nggak tentukan lagi nih tipe datanya apa. Kalau tidak seperti ini, nilainya adalah 167 seperti ini, berarti dia bisa dikenali oleh interpreter Python sebagai tipe data atau nilai dengan tipe data integer ya, bilangan bulat positif. Kalau yang variabel B ini sama dengan ya variabel yang digunakan untuk menyimpan data berupa bilangan bulat negatif ya, integer juga. Nah, ini adalah perintah untuk menampilkannya. Nanti outputnya adalah kira-kira seperti ini. Di sini ada A adalah bilangan bulat positif. Jadi tampilkan A ya, 167. Kemudian B adalah bilangan bulat negatif. Inilah datanya, isinya adalah minus 237. Gitu. Mudah sekali kan rekan sekalian. Kemudian bilangan integer yang itu merupakan bilangan biner, oktal, desimal dan juga heksadesimal ya. Nah, ini sedikit harus mempelajari tentang konsep sistem bilangan ya, bilangan berbasis 2 atau biner, kemudian bilangan berbasis 8 atau oktal, kemudian bilangan desimal yang berbasis 10 ya, dan juga bilangan heksadesimal yang berbasis 16. Nah, untuk hari ini mungkin perlu dipelajari pada mata kuliah tentang sistem digital ya kalau di teknik elektro, atau juga mungkin mata kuliah yang mungkin kalkulus ya, itu juga mungkin akan juga membahas tentang sistem bilangan juga. Mungkin bisa teman-teman yang masih kuliah bisa dilihat catatannya kembali atau buku yang berhubungan dengan sistem bilangan itu. Kemudian untuk dalam pemrograman Python, untuk penulisan format biner diawali dengan ini ya, karakter 0, angka 0 dan juga huruf B kecil seperti ini.
kemudian penulisan format oktal ya diawali dengan angka 0 ya, 0 dan juga huruf O kecil, 0B ini 0O. Kemudian penulisan format heksadesimal diawali dengan angka 0 dan juga huruf X kecil, 0X gitu ya. Itu. Jadi ini adalah biner, oktal, dan juga heksadesimal. Kalau desimal tidak perlu ditambahkan apa-apa, langsung ditulis aja. Nah, ini contohnya ini pada program bawah ini yang di kotak warna abu-abu, bilangan biner di variabel R ini adalah bilangan integer desimal ya. R sama dengan 300, ini desimal. Jadi tidak ada tambahan huruf pengawal tadi ya, format-format seperti format biner, oktal ataupun heksadesimal. Nah, untuk variabel S ini adalah bilangan biner ya. Ini ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ada 9. Kayaknya kebanyakan ini. Jadi terus kemudian ini adalah data yang karena diawali angka 0 dan B kecil, maka dia adalah bilangan biner. Ini adalah komennya nih, lihat. Kemudian variabel T ini diawali dengan 0O, maka dia adalah bilangan oktal 454 ya. Kemudian U, variabel U ini diawali dengan angka 0 dan X, maka dia adalah bilangan heksadesimal. Nah, keempat variabel ini sebenarnya kalau di print ya ditampilkan datanya, maka dia sebenarnya semuanya adalah menampilkan nilai yang sama, yaitu 300. Di sini ada 4 ini ya, tadi sudah sempat pada video sebelumnya kita sudah pelajari bagaimana cara menuliskan multi line ya, multi statement yang itu seharusnya 4 line ya, 1 2 3 4. Di sini kita jadikan satu baris. Nah, dengan dipisahkan karakter semikolon atau titik koma. Jadi print variabel R, datanya di print ya, ditampilkan, kemudian print S, print T, dan juga print U. Nah, outputnya adalah seperti ini. Maka datanya semuanya 300 ya, sama. Jadi adalah yang variabel S ini adalah nilai 300 format biner, kemudian variabel T adalah nilai 300 format oktal, dan juga untuk variabel U ini adalah nilai 300 untuk format heksadesimal. Itu ya. Semoga bisa dipahami. Nah, kemudian tipe data float ya. Tipe data float adalah tipe data yang digunakan untuk menangani operasi matematik untuk bilangan pecahan dengan koma ya, baik bilangan pecahan positif maupun negatif ya. Bedanya di sini adalah untuk memudahkan adalah kalau ada bilangan yang menggunakan koma, maka dia dipastikan tipe datanya adalah float ya, floating point ya. Ini adalah variabel A nyimpan nilai nilai positif ya, 457,97. Kemudian variabel B adalah menyimpan nilai bilangan pecahan negatif 35,90. Kemudian ditambahkan yang pada variabel C A plus B, nanti hasilnya ditampilkan dengan perintah print ya, atau fungsi output print ini. Nah, hasilnya adalah 422,07. Ini adalah contoh daripada bilangan float. Kemudian yang ketiga adalah bilangan kompleks. Bilangan kompleks adalah bilangan yang mengandung bilangan real dan juga bilangan imajiner. Nah, ini seperti ini ya. Ini bilangan kompleks itu ada dua bagian, bilangan real dan juga bilangan imajiner. Kalau bilangan real ini ada ya bilangan aja gitu, tanpa ada tambahan apa-apa. Kalau bilangan imajiner di sini ada tambahan huruf J di belakangnya ya. 7 plus 3J. Ini adalah bilangan kompleks itu. Nah, selain bilangan bertipe integer dan float, Python juga didesain untuk mampu menangani operasi matematik untuk bilangan kompleks. Nah, di sini ada satu contoh program
yang merupakan penambahan antara variabel P ya di variabel S, ya disimpan di variabel S, penambahan variabel P, Q dan R, yang mana variabel P itu isinya adalah bilangan integer 5, kemudian variabel Q itu isinya adalah bilangan kompleks yang pertama ya, itu 3 dikali 7 plus 3J ya. Ini untuk pengalian ya biasa aja ya, langsung dikalikan masing-masing. 3 kali 7 berarti 21, kemudian 3 kali 3J adalah 9J nanti totalnya gitu. Kemudian di sini ada cara penulisan bilangan kompleks yang kedua adalah dengan menggunakan kata kunci kompleks ya. Kemudian 5,7 berarti 5-nya adalah bilangan real, yang 7-nya adalah bilangan imajiner. Jadi kalau kita tambahkan, nanti dia akan langsung pada posisinya ya. Yang real ditambahkan dengan bilangan real 5, kemudian 21 dan juga 5 nanti akan jadikan 1. Nah, coba kita nanti tampilkan ini ya, operasi matematik penjumlahannya. Ini dengan perintah print ini ya. Untuk variabel S kita tampilkan hasilnya adalah 31 plus 16J. Nah, ini coba kita amati ya. Di sini 5 ditambah berapa? 3 kali 7 adalah 21 tambah 5 berarti 26. 26 ditambah 5 berarti betul ya 31. Nah, untuk J-nya tidak masalah. Ketika bilangan integer yang bukan bilangan kompleks dia ditambahkan tanpa ada imajinernya, maka tidak masalah, dianggap adalah imajinernya 0 ya. Iya 0. Jadi untuk penambahan bilangan imajiner di sini adalah berapa? 3 kali 3J adalah 9, 9J kan? Dan di sini adalah 7J. Berarti berapa? 9 tambah 7 adalah 16J. Jadi benar ya, penambahannya seperti itu. Jadi ini yang disebut dengan bilangan kompleks. Untuk cara penulisannya jangan sampai, mungkin ya ini untuk mengingat jangan sampai bingung nanti ketika ketemu. Loh, imajiner yang ini kompleks, ini pakai J doang. Ini sama ya, sama. Ini hanya bentuk penulisan yang berbeda aja, tapi sebenarnya sama. Oke. Nah, kemudian Python memiliki fungsi yang dapat digunakan untuk menentukan bagian bilangan real dan bagian bilangan imajiner pada suatu bilangan kompleks, yaitu fungsi real dan image ya. Ya. Jadi di sini adalah untuk menampilkan pada sebuah bilangan kompleks itu mana bagian yang real, mana yang bagian kompleks. Ya. Jadi di sini adalah ini ada variabel bilcom sama dengan isinya adalah bilangan kompleks 7 plus 3J. Nah, kemudian nanti akan kita tampilkan bilcomnya sendiri dulu. Ada 3 penampilan ya, ada 3 kali perintah atau fungsi print di sini. Kemudian yang kedua adalah bagian realnya ditampilkan nih. Dengan cara apa? Ini nama variabelnya, kemudian ada kasih titik ya, titik, kemudian lanjutkan dengan kata kunci real. Yang ini tadi fungsi realnya dipakai. Jadi bilcom titik real supaya kita bisa menampilkan nilai real daripada bilangan kompleks ini, yaitu yang 7 ini ya. Kemudian pada perintah print yang ketiga, statement print yang ketiga bagian imajiner. Jadi kita ingin menambahkan bagian imajinernya, yaitu dengan cara tulis variabel bilcom ini, kemudian titik fungsinya, titik, baru kemudian tulisan fungsi image seperti ini. Ini untuk bagian realnya, ini untuk bagian imajinernya, image. Nah, outputnya seperti ini. Bilangan kompleksnya adalah 7 plus 3J. Kemudian bagian realnya adalah 7.0 atau 7 gitu ya. Ini float berarti tipenya. Dan juga bagian imajinernya adalah 3 ya. Jadi 7 adalah real, 3 adalah imajinernya. Bisa dipahami ya rekan-rekan sekalian. Nah, kita coba lihat di contoh program yang sudah saya siapkan untuk tipe data ini ya. Kita coba buka. Nah, di sini ada, tadi kita sudah belajar tentang tipe data ya. Tipe data integer di sini ada tipe data yang disimpan di variabel A, ini adalah merupakan bilangan bulat integer ya, positif, dan untuk variabel B adalah tipe datanya adalah integer tapi untuk bilangan bulat yang negatif. Nilainya 237. Kemudian nanti kita tampilkan di sini. Nanti outputnya adalah pertama adalah menampilkan nilai
variabel A dan juga nilai variabel B. Kemudian yang kedua adalah nanti kita menampilkan ini ya, ada 4 variabel ya, yang tadi sudah kita jelaskan di PowerPoint. Ini adalah format lain daripada bilangan desimal 300 ya. Ini adalah yang C ini adalah format bilangan desimalnya 300. Kemudian variabel D adalah angka 300 yang dalam format biner. Kemudian E adalah angka 300 dalam format oktal ya, 0O. Kemudian yang F ini adalah untuk menyimpan variabel untuk menyimpan nilai heksadesimal dari angka 300 dalam format heksadesimal. Nah, ini perintah statement printnya ditulis secara satu baris ya. Print C, titik koma, print D, titik koma, print E, dan titik koma lagi, dan print F. Oke, yang ketiga adalah ini udah masuk bilangan floating ya. Jadi ini nanti menampilkan operasi matematika pada variabel I, yaitu penambahan bilangan yang disimpan di variabel G berupa bilangan pecahan atau bilangan float ya. Tipe data float yang positif G-nya, dan variabel H ini adalah angka atau nilai bilangan pecahan negatif ya, yaitu 35,90. Ditambahkan nanti disimpan di variabel I, kita tampilkan dengan perintah print. Nah, selanjutnya adalah ini bilangan kompleks tadi ya, kita simpan untuk penjumlahan bilangan kompleks ya, dengan format seperti ini, integer. Ini integer ya, bukan bilangan kompleks. Ini penulisan yang variabel Q inilah penulisan bilangan kompleks yang pertama dengan cara yang seperti sudah kita ketahui tadi, saya jelaskan di PowerPoint, yaitu ditulis dengan 7 plus 3J, kemudian dikalikan 3 ya. Tadi sudah kita coba analisis di waktu saat saya jelaskan di PowerPoint. Kemudian ini yang variabel R ini adalah bilangan kompleks yang penulisannya format yang lain, yaitu dengan menggunakan kata kunci atau fungsi kompleks. Kemudian dalam tanda kurung di sini ada ada bilangan realnya di sini, koma bilangan imajinernya. Kemudian ditambahkan ya, variabel S ini adalah operasi matematika penjumlahan variabel P, Q, dan R. Nanti kita tampilkan dengan menggunakan perintah print. Kemudian yang terakhir adalah bilangan kompleks, yang tadi kita belajar untuk bagaimana menampilkan bagian real daripada sebuah bilangan kompleks dan juga bagian imajiner bilangan kompleks ya, dengan menggunakan fungsi real di sini dan juga image. Oke ya, jadi ini nanti programnya satu, tapi sudah untuk belajar beberapa hal berkaitan dengan tipe data. Oke, kita running saja programnya. Run tipe data. Oke, kita pilih interpreternya. Ini apa nih? PyCharm workspace. Oke, apply, kemudian run. Nah, ini dia ya. Outputnya seperti ini. Ya. Bilangan A adalah bilangan bulat positif 167 nilainya. B adalah bilangan bulat negatif nilainya minus 237. Kemudian ini bilangannya untuk print C, D, E, dan F ini semuanya 300 ya. Karena formatnya adalah di sini berbeda aja, angka 300 format oktal, biner, oktal, dan juga heksadesimal. Kemudian hasil penjumlahan dari ini bilangan floating point ya, variabel G dan H 457,97 ditambah minus 35,90, hasilnya adalah apa nih? 422,070005. Ini hasilnya seperti ini ya, penulisan di output PyCharm-nya seperti ini. Kemudian di sini penambahan penampilan variabel S yang merupakan penambahan bilangan yang disimpan di variabel P, Q, dan R yang merupakan dua di antaranya bilangan kompleks dan di satunya adalah bilangan integer biasa, yaitu totalnya 31 plus 16J ya. Kemudian di sini bagaimana ini contoh menampilkan bagian real dan juga imajiner sebuah bilangan kompleks ya, ini yang ini. Jadi ini adalah bilangan kompleksnya 7 plus 3J. Nah, ini adalah
Yang ini adalah penulisan untuk ya menampilkan bilangan yang itu bagian realnya dengan cara menuliskan variabel bilcom ini, bilangan kompleks maksudnya, kemudian titik kata kuncinya real, dan untuk menampilkan bagian yang imajiner adalah tulis variabelnya di sini bilcom titik image, yaitu untuk menampilkan bagian daripada bilangan kompleks yang itu yang imajiner ini ya. Jadi di bilangan kompleksnya bagian imajinernya adalah 7, kemudian imajiner bagian realnya adalah 7 ya ini, kemudian bagian imajinernya adalah 3 gitu. Demikian sahabat Indonesia penjelasan saya tentang tipe data dalam bahasa pemrograman Python.